Indonesia yang positif terinfeksi virus Sudah lewat setengah tahun pandemi ini memasuki Indonesia. Sudah selama itu juga aku menghabiskan waktuku di dalam rumah. Kebutuhan hidup keluargaku pun terus berjalan. Konflik di dalam keluargaku terus bertambah. Istri yang makin rewel dan banyak menuntut. Ditambah anakku yang harus sekolah di rumah. Buat situasi di dalam rumah semakin kacau balau. Kini nada bicaraku kepada istri dan anakku pun selalu tinggi dan penuh emosi. Cekcok dengan istriku yang terus terjadi, bahkan aku mulai memukul anakku menghadapi kenakalannya. Aku bukan lagi ayah dan suami yang bisa tenang dalam situasi seperti ini. Aku sering kehilangan kontrol atas diriku sendiri. Sangat sulit rasanya untuk tetap waras. Bukannya aku tidak mau berusaha untuk menghadapi semua persoalan ini, tetapi aku lelah. Aku tidak sanggup lagi, dan tidak akan ada yang dapat menolongku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita tidak pernah lepas dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Saudara-saudara, semuanya itu mempengaruhi hidup kita. Kalau apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, atau sesuatu yang menekan hidup kita, ada batas limitasi kita untuk kita bisa bertahan menghadapi semuanya itu. Maka itu tidak heran saudara, ada orang-orang yang tidak bisa mengontrol dirinya dalam saat-saat seperti itu. Itu artinya saudara-saudara bahwa saudara sudah pada titik di mana melampaui kekuatan saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dicerna oleh batin kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, dinilai oleh batinnya kita. Sehingga saudara-saudara, kekuatan kita sebenarnya bukan pada areal fisik. Tapi kekuatan kita sebenarnya di dalam area batin kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, batin kita ada banyak hal yang terjadi di dalamnya. Salah satunya adalah value, nilai-nilai di dalam kita. Yang kedua adalah keyakinan. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan, situasi yang sulit, saudara-saudara, keyakinan saudara itu sangat membantu saudara. Apakah saudara bisa menguasai diri saudara? Saudara, ada keyakinan yang sifatnya sugesti. Artinya saudara-saudara hanya sebuah sugesti. Tapi ada sebuah keyakinan yang memang saudara-saudara itu sesuatu yang bisa menopang hidup saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan, dialah yang bisa menopang hidup saudara. Saudara bisa bersandar kepada Dia, saudara bisa mempercayai Dia, saudara bisa tahu bahwa Dia mempunyai rancangan yang baik dalam hidup saudara. Nah saudara, beruntunglah saudara jikalau saudara bisa mengenal Tuhan dalam hidup saudara. Karena dengan demikian, saudara mendapat kekuatan untuk bisa mengatasi situasi yang sulit itu. Nah saudara, firman Tuhan berkata begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bagaimana itu terjadi? Ketika saudara mengenal Dia. Nah saudara, saya ajak saudara, mari ikut Natal tahun ini. Tanggal 24, jam 7 malam, atau tanggal 25, jam 9 pagi. Kita mengenal Dia. Semakin kita mengenal Dia, saudara mengalami kuasa dan kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati saudara.